Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori perkembangan bahasa kognitif Piaget dan juga Vygotsky. Langsung aja kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Nafa Ila Rahmat dengan 3 digit nomor NIM terakhir yakni 054. Di sini saya akan menerangkan tentang teori kognitif menurut Piaget. Jean Piaget adalah nama panjangnya, seorang filsuf dan ilmuwan dari Swiss. Beliau juga merupakan seorang pakar psikologi anak. Dalam masa perkembangan anak, menurut Piaget dalam teorinya, kecerdasan anak berubah seiring dengan pertumbuhan anak itu sendiri. Sedangkan dalam kebahasaan pula dapat dikaitkan, semakin bertumbuhnya anak, maka dia akan semakin mengetahui tentang tata letak bahasa yang dipelajarinya. Selanjutnya, ada tahapan teori Piaget dalam perkembangan kognitif anak. Tahapan ini terbagi menjadi 4. Dengan tahap pertama yakni tahap sensori motor. Tahapan ini terjadi pada anak usia 18 sampai 24 bulan. Dilanjut dengan tahap praoperasional, tahapan ini ada pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Setelah itu, akan berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak berada pada usia 7 sampai 11 tahun dan yang terakhir tahap operasional formal. Tahapan ini akan berada pada anak dengan usia 12 tahun ke atas. Kemudian apa sih contoh penerapan teori Piaget ini? Contoh dari teori penerapan Piaget ini dapat kita lihat melalui seorang anak yang sedang bermain tebak-tebakan. Dalam teori Piaget ini menyatakan bahwa anak akan berkembang dengan individualis sesuai dengan umurnya. Menurut pada teori ini pula, seorang anak yang bermain tebak-tebakan, mereka akan memakai kemampuan mereka dalam berpikir abstrak mengenai hal-hal baru yang baru dikembangkan dalam tahapan operasional konkret yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya saya Nita Amalia Ramadhani dengan NIM 240106440056 akan menjelaskan tentang inti dari teori Piaget. Nah, seperti yang kita tahu, teori perkembangan kognitif Piaget ini telah dikembangkan oleh Jean Piaget yang merupakan seorang filsuf dan ilmuwan asal Swiss. Jean Piaget ini juga dikenal dengan psikologi anak karena banyak menekuni penelitian tentang intelijensi anak. Nah, yang dapat kita ambil dari teori perkembangan yang dinyatakan oleh Piaget ini adalah bahwasanya seseorang akan belajar dengan mandiri dengan menggunakan inspirasi-inspirasi yang tersebar oleh luas di sekelilingnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teori kognitif menurut Vygotsky. Teori ini dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yakni seorang psikolog asal Rusia. Teori kognitif Vygotsky merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwasanya interaksi sosial dan lingkungan mempengaruhi proses belajar manusia. Interaksi sosial ini sangat penting untuk pemahaman bahasa. Kenapa? Karena bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Tentunya anak-anak akan memperoleh bahasa melalui interaksi dengan orang dewasa yang berbicara dengan mereka. Mereka akan memberikan contoh dan memberikan umpan balik karena kan anak-anak pastinya akan meniru apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Vygotsky juga menyatakan bahwa bahasa adalah alat utama manusia untuk berpikir dan memproses data. Bahasa bisa membantu kita berpikir, memecahkan masalah, dan juga berkomunikasi. Akibatnya, perkembangan bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif pada anak. Nah, untuk contoh penerapannya dari teori Vygotsky ini,
kita bisa menemui dimanapun, bahkan di lingkungan sekitar. Seperti pada contoh berikut, seorang anak bernama Wawan. Dia belajar bahasa dengan didukung oleh orang tuanya. Dalam waktu beberapa bulan saja, Wawan sudah memiliki banyak kosakata yang ia miliki. Hal ini dipengaruhi oleh orang tuanya tadi selalu mengajarkan, sehingga dia bisa mengenal banyak kosakata dan macam-macam benda ataupun sesuatu dalam bahasa yang sering dikatakan oleh orang tuanya tersebut. Nah, di sini bisa membuktikan bahwasanya bahasa anak akan berkembang sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Maka dari itu, pemilihan lingkungan juga bisa mempengaruhi pola bahasa dan tutur kata sang anak. Jadi, perkembangan kognitif di sini tidak hanya terjadi secara internal saja ya teman-teman, namun pada lingkungan juga bisa mempengaruhi tentang perkembangan kognitif pada anak, seperti orang tua, sekolah, maupun teman-temannya. Baik teman-teman, di sini saya Alika Maulidia dengan 3 digit NIM terakhir 061 akan menjelaskan inti dari teori Vygotsky yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dapat kita ambil dari pendapat yang dimiliki oleh Vygotsky bahwasanya kemampuan anak itu akan berkembang dengan bantuan yang datang dari lingkungan sekitarnya, di mana baik dan juga buruknya lingkungan tadi itu akan berpengaruh dalam bahasa dan juga kemampuan berpikir anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif anak menurut Vygotsky. Dari hasil studi yang diperoleh oleh Vygotsky sendiri, yang mana studinya itu mempelajari mengenai perkembangan mental anak, mencakup bagaimana mereka bermain dan juga bagaimana mereka berbicara. Nah, dari studi beliau tersebut, beliau itu berpendapat bahwasanya bayi itu tidak memiliki ucapan karena bagi bayi tidaklah penting untuk memahami bahasa. Nah, menurut Vygotsky pula, anak-anak itu akan mulai memahami bahasa ketika mereka bermain dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini, hubungan antara pikiran dan juga bahasa adalah sangat dekat. Nah, pembelajaran anak-anak juga dipengaruhi oleh bahasa serta budaya yang ada di sekelilingnya. Nah, Vygotsky mengungkapkan pendapatnya yang disebut dengan zona pembelajaran proksimal atau bisa disingkat dengan ZPD. Nah, ZPD sendiri merupakan jarak antara kemampuan aktual seseorang dan juga potensinya yang belum terrealisasi, yang dapat dicapai dengan bantuan atau dukungan orang lain. Nah, dalam ZPD, seseorang bisa mengatasi suatu perintah maupun tugas yang telah diberikan dengan tugas serta bimbingan dari orang lain. Nah, dalam ZPD, anak juga bisa memahami konsep bahasa baru seperti halnya cerita Wawan yang sudah dicantumkan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Irma Fitriah Khuratul Aini dengan NIM 240106444083. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi kita mengetahui pendapat yang dikemukakan oleh Vygotsky bahwasanya anak memiliki tahapan dalam pola pikirnya untuk menyelesaikan tugas ataupun perintah. Nah, tahapan itu dapat kita sebut dengan internalisasi. Isinya apa aja sih? Yang pertama, ketidakmampuan menyelesaikan tugas atau perintah secara mandiri. Yang kedua, mampu menyelesaikan tugas atau perintah dengan bantuan verbal dari seseorang yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, mampu menyelesaikan perintah dengan bantuan tindakan dari seseorang yang lebih berpengalaman. Dan yang keempat, internalisasinya ini sudah selesai, sehingga seseorang dapat memiliki kemampuan memecahkan perintah atau tugas secara mandiri. Jadi dari sini kita dapat mengetahui beberapa tahapan ya teman-teman, sehingga anak-anak ini tidak langsung bisa dalam menangkap suatu informasi, melainkan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Nah teman-teman, tentunya hal tersebut
juga menambah wawasan baru bagi kita bahwasanya perkembangan bahasa seorang anak ini akan terpengaruh melalui lingkungan sekitarnya. Jadi, peranan penting ada pada orang tua yang berkewajiban juga mengajarkan tutur kata pada anaknya. Namun, teman-teman, tidak menutup kemungkinan pula peranan dari seorang guru ini juga penting dalam proses perkembangan bahasa anak, yang mana guru juga bertugas untuk membimbing anak-anak supaya bisa menjadi generasi yang baik untuk kedepannya. Jadi teman-teman, kolaborasi antara orang tua, lingkungan, serta guru dapat menunjang keberhasilan anak-anak ini dalam proses tumbuh kembangnya. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Jadi, menurut Piaget, anak mampu melakukan adaptasi serta mengartikan setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka. Nah, anak akan mempelajari setiap kejadian yang ada, baik itu dari ciri ataupun fungsi, bahkan dari objek-objek yang dilihat atau ditemukannya. Selain itu, anak juga akan mengetahui dan mempelajari dari perbedaan serta persamaan setiap objek dengan cara mengelompokkan objek-objek tersebut. Nah, tahapan perkembangan anak menurut Piaget yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Dan ini merupakan beberapa daftar sumber yang kami ambil teman-teman sebagai referensi dalam membuat PPT di presentasi kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Tentunya bukan hanya untuk kami, tetapi untuk semua yang mendengarkan presentasi kali ini. Di sini saya Irma Fitria Khuratul Aini dan rekan saya Nafailah Rahma, Nita Amalia Ramadhani dan juga Alika Maulidia mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teori perkembangan sosial emosi Erikson dan juga teori perkembangan moral oleh Kohlberg. Izinkan kami memperkenalkan diri ya. Saya Kaisyah Nurwina dengan 3 digit NIM terakhir 057. Ada pula teman saya Azhara Arifia Imantama dengan 3 digit NIM terakhir 065. Dan yang terakhir Iza Latifatun Nikmah dengan 3 digit NIM terakhir 079. Oke, saatnya kita masuk ke teori perkembangan sosial emosi oleh Erikson. Teori perkembangan sosial emosi Erikson ini terbagi dalam 8 tahapan, yang mana tahap pertama itu trust, kepercayaan versus mistrust. Nah, hal ini tuh terjadi pada usia bayi 0 sampai 1 tahun. Di mana dalam usia ini tentunya bayi itu memiliki banyak sekali kebutuhan seperti makan, lalu minum, tidur, dan juga bayi itu nantinya juga akan membutuhkan sebuah perhatian. Tapi dalam usia ini itu bayi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dia hanya bisa menangis. Jadi dibutuhkan sebuah pengasuh atau orang tua untuk memenuhi kebutuhan bayi ini sendiri. Nah, jika pengasuh atau ibu atau orang tua itu bisa memenuhi kebutuhan bayi, maka dalam diri bayi itu akan muncul rasa trust atau rasa percaya terhadap dunia, percaya terhadap pengasuhnya, lingkungannya, seperti itu. Dan sebaliknya, jika pengasuh atau ibunya ini tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi, maka dalam diri bayi itu akan muncul rasa mistrust atau rasa tidak percaya, rasa insecure, rasa curiga, rasa tidak aman, dan lain sebagainya, begitu. Nah, hal ini itu akan menjadi sebuah fondasi awal kepribadian seorang anak. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu autonomi atau kemandirian versus shame and doubt, rasa malu dan ragu. Nah, hal ini itu terjadi pada masa kanak-kanak awal, yaitu pada usia 2-3 tahun. Pada usia ini itu anak sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai bisa bermain, bereksplor, dan lain sebagainya. Namun mereka juga nantinya akan dihadapkan dengan pengaturan orang tua, bagaimana nanti orang tua akan merespon keinginan anak tersebut. Begitu, misalnya Contohnya, anak itu ingin bermain hujan-hujanan di luar. Bagaimana sih nantinya respon orang tua? Apakah membatasi anak tersebut atau malah memperbolehkan anak tersebut? Jika orang tua itu membatasi anak, jangan nanti bajumu basah, nanti badanmu sakit. Nah, nanti dalam diri anak itu akan muncul rasa shame and doubt, rasa malu dan ragu ketika ingin melakukan sesuatu. Namun, jika orang tua itu memperbolehkan anak tersebut, iya enggak apa-apa, nanti
bajumu nanti bisa dicuci dan lain sebagainya, itu nanti dalam diri anak akan muncul rasa autonomi atau rasa kemandirian. Jadi anak itu tidak melulu diatur oleh orang tuanya. Misalnya lagi ketika seseorang itu dewasa, ia selalu meminta pertimbangan kepada seseorang. Bisa dilihat nih pada usia 2 sampai 3 tahun bagaimana respon orang tuanya. Apakah orang tuanya itu membatasi, mengatur-ngatur mereka terus atau bagaimana begitu. Jika seseorang anak itu dibatasi terus, maka dalam diri anak itu tidak akan muncul rasa kemandirian. Ia akan terus bergantung kepada orang tuanya, begitu ya. Kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap inisiatif versus guilt atau perasaan bersalah. Nah, pada tahap ini itu terjadi pada anak usia 3 sampai 6 tahun, di mana anak itu sudah mulai mengembangkan kemauannya, lalu melakukan hal-hal yang mereka sukai. Gitu. Jadi nanti bagaimana respon orang tua dan lingkungannya terhadap keinginan anak tersebut. Apakah orang tua dan lingkungannya ini mendorong atau bahkan melarang keinginan anak tersebut. Contohnya ketika anak itu melihat ibunya mencuci piring, ia ingin membantu ibunya mencuci piring. Bagaimana nantinya respon orang tua? Apakah orang tua itu mendorong anak? Ya, gak apa-apa, nantinya kita akan cuci piring bersama gitu. Atau bahkan melarang anak. Jangan nanti piringnya pecah, tanganmu nanti kotor, bajumu basah, dan lain sebagainya. Jika orang tua ini mendorong anak melakukan keinginannya, maka dalam diri anak itu akan muncul rasa inisiatif. Jadi ketika nanti dia dewasa akan muncul rasa peka, begitu. Dan sebaliknya, jika orang tua ini melarang anak tersebut, maka dalam diri anak itu akan muncul perasaan bersalah ketika ingin melakukan sesuatu. Misalnya anak itu ketika dewasa, dia ingin mencoba hal baru, keluar dari zona nyamannya. Namun anak itu terus-terusan dihadapkan dengan perasaan bersalah. Nanti kalau aku melakukan ini, ibuku marah nggak ya? Nanti kalau aku melakukan ini, aku gimana ya? Aku bisa nggak ya? Gitu. Jadi perlu ditanamkan sebuah rasa inisiatif pada diri anak. Dengan cara apa? Dengan cara orang tua itu mempertimbangkan respon terhadap anak itu sendiri. Begitu. Lalu tahap yang keempat yaitu tahap industri atau ketekunan versus inferiority atau rendah diri. Ini terjadi pada usia anak 6 tahun sampai pubertas. Pada usia ini, anak itu sudah membuka lingkungan yang baru, yaitu sekolah, yang di dalamnya tentu banyak sekali tuntutan-tuntutan. Jadi anak itu bukan hanya dengan orang tua dan lingkungannya lagi, tapi dia sudah membuka lingkungan yang baru, yaitu lingkungan sekolah. Pada tahap ini juga, anak itu dihadapkan dengan perkembangan ketekunan versus rendah diri. Jadi, di antara dua ini, mana yang akan dominan dalam diri anak? Peran orang tua yaitu membangun ketekunan atau rasa percaya diri dengan membuat anak itu memiliki sebuah prestasi. Jadi prestasi itu penting untuk mendorong rasa tekun dalam diri anak. Misalnya ketika orang itu dewasa ya, dia itu selalu merendahkan dirinya sendiri. Aku lo tidak bisa ini, aku lo nggak bisa itu, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat nih pada usia 6 tahun sampai dia pubertas, apakah dia itu berprestasi atau tidak berprestasi atau minim prestasi begitu. Jadi prestasi itu penting untuk mendorong ketekunan dalam diri anak, terutama pada usia 6 sampai pubertas. Identity, maksudnya identitas, versus identity confusion, yaitu kebingungan identitas. Terjadi pada masa pubertas sampai dewasa muda, usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap identity, remaja mengeksplorasi kemandirian dan mengembangkan rasa diri. Dan pada tahap identity confusion, remaja ditandai dengan pertanyaan, siapakah saya? Dan mempelajari tujuan, nilai, dan keyakinan diri. Kebingungan identitas dapat terjadi jika remaja tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, terutama orang tua. Jadi pada tahap identity confusion, peran orang tua lagi-lagi sangat penting untuk membangun rasa kepercayaan pada remaja. Intimacy maksudnya keintiman versus isolation maksudnya isolasi. Terjadi pada masa dewasa muda umur 20 sampai 30 tahun. Pada usia ini, seseorang mulai fokus pada pemilihan pekerjaan dan rumah tangga. Dan pada usia ini juga, seseorang mengalami perkembangan membangun hubungan dekat dan akrab. Jika dia berhasil, maka akan berkembang. Namun, jika tidak berhasil, maka akan mengalami isolasi atau rasa sendiri. Jadi pada usia ini, seseorang akan menjalin hubungan seperti menjalin pernikahan. Jika dia bisa menjalin hubungan hingga jenjang pernikahan, maka dia akan mengalami keberhasilan dan berkembang. Namun, jika dia gagal dalam urusan percintaannya, maka dia akan mengalami isolasi atau rasa sendiri. Generativity versus stagnation terjadi pada dewasa tengah, usia 40 sampai 65 tahun. Yaitu masa ketika seseorang sudah berkeluarga, punya anak, dan karir sudah berada pada posisi yang matang. Di sini, seseorang dihadapkan perkembangan antara orang lain dengan stagnasi atau ekonomi, dan timbul rasa kepedulian antar sesama. Jadi pada usia ini, seseorang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, dan karirnya sudah berada pada posisi yang matang. Dia sudah mengalami berbagai macam tingkatan-tingkatan kehidupan. Dan di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara orang lain dengan stagnasi. Jadi biasanya dia sudah membangun relasi-relasi pekerjaan untuk tabungannya di masa tua. Dan dia akan timbul rasa kepedulian antar sesama. Jadi dia ada rasa saling membantu dengan orang lain.
Integrity maksudnya integritas versus despair, maksudnya putus asa, terjadi pada masa dewasa akhir. Pada tahap ini, seseorang akan merenungkan kembali kehidupan yang telah dijalani. Seseorang yang mencapai integritas ego akan merasa bahwa hidupnya memiliki makna dan berharga. Mereka akan merasa puas karena telah menjalani kehidupan dengan baik dan menerima kenyataan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Sebaliknya, lansia yang tidak mencapai integritas ego akan merasa menyesal dan tidak puas dengan hidupnya. Mereka mungkin merasa bahwa mereka belum mencapai apa yang mereka inginkan atau telah melakukan banyak kesalahan. Perasaan ini bisa menyebabkan keputusasaan yang ditandai dengan rasa putus asa dan ketidakberdayaan. Jadi pada tahap ini, seseorang tuh akan merenungkan kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, dia sudah mencapai target yang sudah dia harapkan atau belum. Jika dia sudah mencapai target yang dia harapkan, maka dia akan menjalani kehidupan dengan baik dan menerima kenyataan bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Namun sebaliknya, lansia yang dia tidak mencapai integritas ego, dia kayak belum sesuai sama apa yang dia inginkan, dia akan dihantui dengan rasa penyesalan dan tidak puas dengan hidupnya. Jadi, dia akan merasa putus asa dan tidak berdaya. Teori perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog perkembangan yang mengembangkan teori perkembangan moral dan menyatakan bahwa penalaran moral berkembang melalui beberapa tahapan seiring bertambahnya usia. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis. Lawrence Kohlberg mengemukakan teori perkembangan moral yang terdiri dari 6 tahap, dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Tahap prakonvensional. Tahap ini umumnya dialami oleh anak-anak usia 4 hingga 10 tahun. Di tahap ini, mereka mengikuti aturan bukan karena paham mana yang benar atau salah, melainkan karena takut dihukum atau ingin mendapat imbalan. Mereka belum memiliki konsep moral yang jelas dan masih berfokus pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka. Tahap ini dibagi menjadi 2 subtahap. Yang pertama, ada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan atau tahap punishment and obedience orientation. Di tahap ini, anak-anak menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan apakah mereka akan dihukum atau tidak. Misalnya, mereka menganggap suatu tindakan salah karena itu mendatangkan hukuman, bukan karena mereka memahami bahwa tindakan itu salah secara moral. Fokus utama mereka adalah menghindari hukuman dengan mematuhi aturan yang ada. Contohnya, seorang anak melakukan tugas sekolah hanya untuk menghindari hukuman dari orang tua dan guru. Yang kedua, seorang siswa mematuhi perintah guru agar tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua ada tahap orientasi minat pribadi atau tahap instrumental relativist orientation. Pada tahap ini, anak-anak mulai menyadari bahwa tindakan tertentu bisa membawa keuntungan pribadi. Mereka akan melakukan sesuatu karena ada imbalannya, seperti pujian atau hadiah. Namun pemahaman mereka masih sangat egois, karena mereka belum mempertimbangkan kepentingan atau perspektif orang lain. Contohnya, yang pertama, seorang siswa rajin belajar agar mendapat peringkat dan mendapat hadiah. Yang kedua, seorang anak membantu temannya dengan harapan akan mendapatkan imbalan seperti pujian atau hadiah. Kemudian, tingkat kedua adalah tahap konvensional. Tahap ini terjadi ketika individu mulai menilai moralitas berdasarkan norma-norma sosial. Mereka cenderung mengikuti aturan dan harapan yang berlaku di lingkungan mereka, baik itu keluarga, kelompok sosial, atau bangsa. Pada tahap ini, tindakan dianggap baik jika sesuai dengan aturan sosial atau disetujui oleh kelompok. Ada 2 subtahap dalam tahap konvensional ini. Yang pertama, tahap orientasi interpersonal atau tahap interpersonal orientation. Di tahap ini, individu cenderung menilai tindakan berdasarkan bagaimana tindakan tersebut akan mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Mereka ingin diterima, disukai, dan dihargai oleh orang-orang di sekitar mereka. Moralitas mereka bergantung pada ekspektasi sosial dan bagaimana tindakan mereka bisa menjaga harmoni dalam kelompok. Misalnya, mereka mungkin berbuat baik agar dipuji atau berusaha menghindari konflik demi menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Contohnya yang pertama, seorang siswa berperilaku baik agar disukai oleh teman-temannya. Yang kedua, seorang anak ikut kerja bakti di desa agar warga sekitar berpandangan baik kepadanya. Yang ketiga, berperilaku sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, ada tahap orientasi hukum dan ketertiban atau tahap law and order orientation. Pada tahap ini, individu mulai menilai moralitas berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka percaya bahwa mengikuti aturan adalah kewajiban moral, dan setiap pelanggaran dianggap salah karena melanggar hukum. Individu di tahap ini cenderung mematuhi hukum demi menjaga ketertiban sosial, dan mereka percaya bahwa aturan harus diikuti untuk menjaga keteraturan di masyarakat. Contohnya yang pertama, seorang warga negara tidak melanggar peraturan lalu lintas. Yang kedua, siswa memakai seragam lengkap saat upacara. Tingkatan ketiga, perkembangan moral menurut Kohlberg ada tahap pasca konvensional. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan prinsip moral mereka sendiri, yang mungkin berbeda dari aturan atau norma sosial. Menurut Kohlberg, hanya sedikit orang yang mencapai tahap ini. Individu di tahap pasca konvensional lebih mengutamakan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan hak asasi manusia, serta mereka bisa saja melawan aturan yang ada jika aturan tersebut bertentangan dengan prinsip moral yang mereka pegang. Tahap ini juga terdiri dari 2 subtahap.
Yang pertama ada tahap kontrak sosial atau tahap social kontrak. Di tahap ini, individu memahami bahwa hukum dan peraturan adalah hasil kesepakatan sosial yang bertujuan melindungi hak dan kesejahteraan semua orang. Mereka menyadari bahwa hukum tidak selalu bersifat mutlak dan dapat diubah jika diperlukan untuk kebaikan bersama. Jadi, individu akan menilai tindakan berdasarkan bagaimana tindakan tersebut bisa mendukung atau merusak kesepakatan sosial yang ada. Contohnya, seorang warga aktif berpartisipasi dalam kegiatan siskampling untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Mereka menyadari bahwa tindakan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada tahap prinsip moral universal. Di tahap ini, individu mengembangkan prinsip moral yang bersifat universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Mereka tidak lagi hanya mengikuti aturan yang ada, tetapi mereka bertindak sesuai dengan prinsip moral yang mereka anggap benar, meskipun hal itu mungkin bertentangan dengan hukum. Misalnya, mereka mungkin melanggar hukum jika hukum tersebut dirasa tidak adil atau bertentangan dengan hak asasi manusia. Contohnya, seorang dokter yang bekerja di negara konflik mungkin memilih untuk merawat musuh perang, meskipun dilarang oleh hukum setempat karena dia percaya bahwa semua manusia memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis tanpa memandang latar belakang mereka. Dari teori perkembangan moral Kohlberg menunjukkan bahwa pemahaman moral seseorang itu berkembang bertahap, mulai dari berfokus pada menghindari hukuman atau mencari imbalan, kemudian mengikuti norma sosial dan menjaga hubungan baik, hingga memegang prinsip moral universal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Memahami tahapan ini penting agar kita bisa mendukung perkembangan moral yang sesuai pada setiap individu, membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang mampu menilai tindakan dengan prinsip keadilan, kebaikan, dan kepedulian terhadap sesama. Cukup itu materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.